Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya kalau kita mau beternak usaha apapun, budidaya apapun, yang kita pikirkan adalah bagaimana mempelajari usaha ini, bagaimana penjualan, pemasaran, cara beternak hewan-hewan yang kita pilih ini. Tanpa kita memikirkan bahwa hewan-hewan yang kita budidayakan ini memiliki resiko untuk datangnya ular. Pemangsa ular ini walaupun tidak punya kaki, tidak punya sayap, akan tetapi keberadaannya tentunya sangat membahayakan bukan saja hewan yang kita ternak tapi juga diri kita sendiri. Nah, ini adalah 7 hewan yang kita ternak yang akan mengundang datangnya ular. Apa saja? Yuk kita simak. Nomor 7 ditempati oleh kambing atau domba. Akan tetapi yang dimakan ini tentunya bukan indukannya, akan tetapi anak-anaknya. Anak-anak kambing, anak-anak domba menjadi ancaman serius untuk ular. Dan ular yang memakan atau menyantap mereka tentu saja bukan ular-ular berbisa atau ular-ular kecil. Biasanya ular-ular yang datang ini adalah ular-ular yang memiliki bobot besar, seperti ular piton, ular sawah atau sejenisnya. Nah, kandang-kandang kambing yang didatangi oleh ular-ular sawah atau ular piton sejenisnya ini paling banyak adalah yang dibangun di dekat-dekat hutan, perkebunan, persawahan, dan sekitarnya. Akan tetapi, kandang-kandang kami yang dibangun di area-area yang sudah tergolong aman padat penduduk, itu sudah tergolong aman. Karena ular-ular yang memiliki tubuh besar seperti piton dan sawah akan terlihat jelas ketika mendekati kandang-kandang tersebut. Akan tetapi, kambing-kambing atau domba yang dilepas bebas itu menjadi masalah serius, apalagi untuk anak-anaknya. Ketika mereka diangon lepas bebas tanpa pantauan si pengembalanya, itu akan menjadi santapan empuk atau incaran empuk ular-ular sawah. Nomor 6 ditempati oleh DOD bebek. Kalau sebelumnya di nomor 7 ada kambing yang hanya diincar oleh ular-ular besar, berbeda dengan DOD bebek. DOD bebek ini karena bentuknya yang kecil atau segenggaman tangan, ancaman serius untuk mereka. Dan ini bukan sekali dua kali terjadi. Setiap kandang-kandang bebek, kandang-kandang DOD itu selalu dironda setiap malamnya, atau di sekelilingnya masih dengan kepercayaan ditaburi garam dan sejenisnya. Hal-hal seperti itu dimaksudkan agar ular tidak mendekati kandang atau tidak melewati garis pembatas untuk masuk ke dalam kandang. Jika Anda memelihara DOD bebek, persiapkan diri kalian karena ular akan terpancing untuk mendatanginya. Apalagi untuk budidaya bebek ini sudah pasti jauh dari pemukiman padat penduduk karena bau yang luar biasa yang dihasilkan oleh bebek. Otomatis karena jauh dari pemukiman penduduk, bisa dikatakan area-area sekitar itu adalah habitat ular hidup. Maka jika kita memelihara DOD bebek, ular menjadi ancaman yang serius untuk hal ini. Nomor 5 ditempati oleh lele. Bagi sebagian orang berpikir tidak mungkin ular datang masuk ke kolam lele karena lele sudah terhitung hewan yang ganas. Akan tetapi di grup-grup kaisar beberapa anggotanya mengeser bagaimana kalau mereka kedatangan tamu yang tidak diundang ini. Ular memakan lele itu bukan hal yang baru terdengar. Dari zaman dulu di sawah-sawah, di mana-mana di rawa-rawa terlihat ular memakan lele itu sudah sangat sering. Apalagi lele yang dimakan pun bukan lele kecil, bukan ukuran sedang. Lele yang besar pun masih bisa dimakan oleh ular. Jadi bila kita beternak lele, siap-siap saja ular pun menjadi ancaman juga. Nomor 4 ditempati oleh kelinci. Kalau ini bukan hal yang aneh lagi. Sudah begitu banyak cerita kelinci saya dimakan ular, kelinci saya didatangin ular, kelinci saya hilang, ada sisik ular, ada ular. Semua peternak kelinci sangat mengeluhkan hal tersebut. Akan tetapi kelinci-kelinci yang menjadi santapan ular ini biasanya adalah kelinci-kelinci yang diternak secara koloni, bukan secara kandang baterai. Karena kalau kandang baterai biasanya kandangnya sudah rapi dan ular tidak bisa masuk. Kelinci-kelinci yang diternak secara koloni menjadi ancaman serius untuk ular. Kelinci-kelinci yang diternak secara koloni harus diwaspadai karena ular sangat mengincar mereka. Apalagi anak-anak kelinci yang belum begitu pandai mempertahankan diri dari serangan ular. Jika kita berternak kelinci, usahakan kandang kita aman dari datangnya ular.
Nomor 3 ditempati oleh peternak ayam petelur. Peternak ayam petelur ini dulu waktu saya di Malaysia, saya ingat banget. Itu yang namanya ular datang itu udah hampir tiap malam. Kita kan kalau kita ternak ayam itu beberapa gombong banyak. Ada saja di sudut sana, kadang-kadang kemarin di sudut sana kejadian lagi. Jadi ular itu datang terlalu sering. Tapi dari semua yang sering itu, yang masuk ke kandang yang tertangkap di kandang ayamnya itu hanya sedikit. Kebanyakan mereka memakan telurnya. Karena jika mereka memakan ayamnya, kemungkinan besar si ular tersebut tidak bisa keluar dari kandang tersebut karena perut mereka sudah terisi oleh ayam yang besar, indukan ayam yang besar. Akan tetapi jika memakan telur, ketika selesai memakan, mereka pun bisa pergi begitu saja. Ini pengalaman pribadi waktu saya di Malaysia dulu. Jadi bila kita beternak ayam petelur, siap-siap saja ular pun akan datang untuk memakan telur-telur kita. Nomor 2 ditempati oleh entok. Nah, entok ini adalah hewan yang paling sering kehilangan anak-anaknya. Karena apa? Pada umumnya, peternak-peternak entok saat ini adalah sistem umbar koloni. Jadi kalau untuk entok, jarang sekali yang beternak entok sistem kandang baterai. Kebanyakan yang beternak entok adalah dilepas begitu saja bersama indukannya. Nah, ketika dilepas begitu saja oleh indukannya, anak-anak mereka ketika sedang tercerai-berai, bermain atau tertinggal dari kelompoknya, itu menjadi santapan empuk ular. Cerita-cerita tentang ular memakan anak entok ini tidak sedikit terdengar. Hampir beberapa orang yang saya kunjungi sering bercerita, "Oh, anak entok saya habis dimakan ular. Anak entok saya hilang lagi. Paling dimakan ular tuh lagi main." Hal-hal seperti itu paling sering terdengar. Nomor 1 ditempati oleh burung puyuh. Kalau kita simak dari nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari entok, telur ayam, kelinci, lele, DOD sampai kambing, itu adalah ular yang mencari mereka di luaran. Akan tetapi berbeda dengan burung puyuh ini. Burung puyuh, biasanya kita berternak burung puyuh adalah di satu ruangan tertutup. Nah, burung puyuh ini mengeluarkan suara-suara yang hal seperti itulah yang memancing mereka untuk datang. Jadi bahasanya ular itu seperti dipanggil oleh mereka. Suara-suara burung puyuh itu seperti memanggil mereka. Dan untuk saat ini bisa dikatakan pengalaman ini yang benar-benar terjadi. Kadang-kadang puyuh saya itu kedatangan ular itu bukan sekali dua kali. Artinya memang suara burung puyuh ini seperti memanggil ular. Jadi, bila kita beternak burung puyuh, siap-siap saja. Kita harus mengantisipasi bagaimana datangnya ular. Apalagi ketika kita berternak burung puyuhnya jauh dari pemukiman penduduk. Tempat-tempat area sekitar semak belukar, sawah, itu menjadi tempat habitat mereka. Ya, itulah 7 hewan yang kita ternak yang bisa mengundang datangnya ular. Jadi kalau kita beternak, jangan hanya memikirkan bagaimana cara beternaknya saja, tapi pikirkan juga hama apa yang memiliki resiko untuk mendatangi mereka, terutama ular. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.